Halo, selamat pagi anak didik kami. Salam sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini anak didik kami kita akan masuk pada materi mengenai teks eksposisi. Namun pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi. Baik, anak didik kami sekalian, pernahkah kalian mendengarkan apa itu teks eksposisi? Nah, teks eksposisi adalah paragraf atau teks atau keterangan yang di dalamnya terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang bersifat padat, singkat, dan akurat. Sekali lagi ibu ulangi, teks eksposisi adalah teks atau paragraf yang menyajikan sejumlah informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Anak didik kami sekalian, teks eksposisi itu bersifat ilmiah, yang artinya bersifat pengetahuan. Nah, apa saja contoh-contoh teks eksposisi? Contoh-contoh teks eksposisi itu bisa saja terdapat pada koran atau sering kita sebut dengan surat kabar. Yang kedua pada esai, teks esai. Yang ketiga pada tajuk rencana atau editorial. Karena sifatnya bersifat pengetahuan, maka informasi-informasi yang di dalam teks eksposisi tentu saja adalah informasi yang bersifat fakta. Nah, anak didik kami sekalian, apa saja itu ciri-ciri dari teks eksposisi? Nah, ciri-ciri dari teks eksposisi yang pertama adalah singkat dan padat. Apa yang dimaksud dengan singkat dan padat? Singkat dan padat artinya informasi atau teks eksposisi tidaklah berlebihan. Dalam artian, di dalam teks eksposisi itu syarat akan informasi yang menarik. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah gaya informasinya bersifat mengajak. Nah, tentu saja di dalam teks eksposisi itu bersifat mengimbau, membujuk pembaca untuk mau melakukan sesuatu yang dituliskan oleh si penulis. Yang ketiga, lugas dan menggunakan bahasa baku. Dikatakan lugas berarti tidak bertele-tele dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Contoh misalnya di dalam teks eksposisi, ketika menuliskan abjad, maka penulisannya bukanlah A, B, J, A, T, tetapi diakhiri dengan huruf D. Kemudian salah satu contoh lagi yang sering di surat kabar adalah kata sekedar. Nah, itu tidak baku. Di dalam ejaan bahasa Indonesia kata sekedar itu tidak baku. Yang bakunya adalah sekadar. Maka itu juga perlu diperhatikan di dalam penulisan teks eksposisi. Dan banyak lagi ragamnya. Kemudian yang keempat adalah informasinya bersifat pengetahuan atau fakta. Tentu saja anak didik kami, segala sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat pengetahuan itu harus didasarkan hal yang real, hal yang nyata, bukan direkayasa. Artinya, data-data untuk mendukung teks eksposisi itu haruslah akurat, dapat dipercaya, sehingga orang yakin bahwa teks itu adalah nyata. Kemudian yang keenam yaitu tidak memihak. Tidak memihak artinya adalah di dalam sebuah teks eksposisi, teks tersebut tidak memihak kepada golongan tertentu, kalangan tertentu, sehingga menimbulkan kecemburuan di antara kepentingan-kepentingan orang lain atau orang banyak. Itu dikatakan tidak memihak.
kepada salah satu golongan. Contoh misalnya kalau membahas ekonomi atau politik dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah bersifat objektif dan netral. Nah, ini sama seperti yang tadi, ciri yang keenam yaitu tidak memihak, sama. Objektif dan netral artinya, objektif berarti mencakup keseluruhan kepentingan masyarakat umum. Objektif tidak memandang sudut pandang tertentu. Netral artinya tidak memihak kalangan tertentu, sehingga dikatakan ketika kita menuliskan sebuah teks eksposisi hendaknya lah bersifat objektif dan netral. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir adalah di dalam teks eksposisi itu adalah menjawab pertanyaan dari 5W tambah 1H. Nah, sehingga kadangkala dikatakan di dalam teks eksposisi hampir sama dengan teks berita. Ingat pada materi kita sebelumnya, di dalam teks berita itu mencakup unsur 5W tambah 1H. Maka di dalam teks berita juga tidak boleh direkayasa. Apa akibatnya jika suatu informasi direkayasa? Nah, dalam teks eksposisi pun seperti itu juga. Karena sifatnya ilmiah, maka data-data untuk menjawab pertanyaan 5W tambah 1H haruslah akurat. Apa saja itu 5W tambah 1H? Yang pertama adalah unsur what atau apa. Nah, apa yang terjadi? Di dalam teks eksposisi, unsur pertanyaannya adalah menjawab apa yang terjadi. Jadi nanti jika kamu melihat sebuah teks, kamu dengar sebuah teks yang berkaitan dengan teks eksposisi, maka umumnya itu menjawab unsur 5W tambah 1H. Sebagai contoh, silakan anak didik kami perhatikan buku bahasa Indonesia kita halaman 60. Di sana disajikan sebuah teks yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Nah, di dalam teks tersebut hendaknya lah nanti kamu analisislah pertanyaan apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi pada hutan kita di Indonesia? Lalu yang kedua, masih dengan teks yang sama, lihat buku kita halaman 60 anak didik kami sekalian, yaitu menjawab pertanyaan siapa. Siapa yang terlibat di dalam teks tersebut? Nah, kamu akan tuliskan siapa-siapa saja. Yang ketiga, pertanyaan kapan. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Nah, kalau dikatakan kapan peristiwa tersebut terjadi berarti berkaitan dengan waktu. Baik itu tanggal, hari maupun pukul. Nah, silakan kamu lihat anak didik kami sekalian dan analisislah itu nanti dari teks halaman 60 buku paket bahasa Indonesia kita. Sehingga kamu akan lebih semakin memahami apa itu teks eksposisi. Nah, unsur yang selanjutnya adalah kapan. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Yang selanjutnya adalah di mana peristiwa tersebut terjadi. Nah, kalau di mana peristiwa tersebut terjadi berarti berkaitan dengan unsur tempat dan lokasi kejadian. Silakan dilihat juga kembali buku teks kita halaman 60. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir yaitu unsur bagaimana. Nah, bagaimana peristiwa tersebut terjadi berarti dijelaskan adalah kronologis yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks tersebut. Karena tadi kita mengangkat contoh teks kita secara konkret adalah nasib hutan kita semakin suram, maka lihatlah di dalam teks tersebut yang berkaitan dengan penyebab-penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Nah, dengan demikian anak didik kami, dari ciri-ciri tersebut, ketika kamu menganalisis pertanyaan dari 5W tambah 1H, maka kamu akan mampu menentukan bahwa teks tersebut adalah bersifat nyata atau yang sering dikatakan teks eksposisi. Nah, selanjutnya anak didik kami, unsur-unsur dari teks eksposisi. Nah, tahukah kamu unsur-unsur teks eksposisi?
Sudahkah kamu baca buku kamu? Baik. Unsur-unsur teks eksposisi itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah bersifat fakta. Nah, kembali lagi ya, unsur teks eksposisi itu bersifat fakta atau berupa fakta. Berupa fakta berarti peristiwa tersebut nyata terjadi, sungguh-sungguh terjadi, dan disertai dengan data dan bukti-bukti yang konkret. Nah, itulah dikatakan bahwa teks eksposisi berupa fakta atau bersifat fakta. Nah, apa tujuan fakta di dalam teks eksposisi? Tujuannya tentu saja adalah untuk memperkuat gagasan atau meyakinkan pembaca bahwa yang ditulis atau kejadian yang sungguh-sungguh dituliskan di dalam teks tersebut adalah benar-benar bersifat ilmiah atau pengetahuan. Maka fakta itu tujuannya atau fungsinya adalah untuk meyakinkan pembaca, untuk memperkuat gagasan. Maka unsur yang kedua adalah gagasan. Karena ada fakta maka ada gagasan. Gagasan itu adalah ide atau pendapat, pengetahuan berupa komentar, saran, dorongan, ataupun rujukan. Ibu ulangi sekali lagi, gagasan itu berupa ide atau pendapat, pengetahuan berupa saran, komentar, dorongan, atau bujukan. Nah, pendapat itu berarti gagasan-gagasan dari si penulis, sehingga pembaca yakin bahwa sebuah teks tersebut berupa ilmiah. Ingat kembali anak didik kami, sebuah gagasan itu haruslah disertai dengan fakta. Pada hakikatnya, teks eksposisi mencakup dua unsur utama, yaitu gagasan dan juga fakta. Nah, secara konkret contohnya tadi sudah Ibu sampaikan ada di buku kita halaman 60. Silakan itu kamu analisis dan kamu jawablah pertanyaan 5W tambah 1H. Dari sinilah nanti kita akan bisa menemukan pola-pola pengembangan dari setiap gagasan-gagasan umum pada setiap paragraf. Penyimpulan pokok-pokok informasi di dalam teks eksposisi itu didasarkan pada gagasan-gagasan umum pada setiap paragraf di dalam teks eksposisi. Maka anak didik Ibu sekalian, Ibu ingatkan sekali lagi, untuk menganalisis unsur 5W tambah 1H di dalam teks eksposisi, hendaknya lah kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi anak didik kami, unsur 5W tambah 1H, yakni apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan peristiwa tersebut terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Atau bisa juga kamu tambahkan di dalam teks eksposisi tersebut, bagaimana cara mengatasi akibat atau dampak dari peristiwa tersebut. Anak didik Ibu sekalian, keenam unsur tersebut haruslah ada. Harus sungguh-sungguh kamu analisis. Karena dari unsur 5W tambah 1H inilah nanti kita bisa berangkat untuk menyimpulkan informasi-informasi yang terdapat di dalam teks eksposisi. Jika tidak ada unsur 5W tambah 1H, maka kamu tidak akan bisa menyimpulkan apa informasi-informasi yang terdapat di dalam teks eksposisi. Semoga anak didik Ibu sekalian bisa memahami pembelajaran dari Ibu, dan jika tidak ada pertanyaan, Ibu harap kamu mengerjakannya dengan baik. Tetapi jika ada, silakan hubungi Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa.